Kita sudah boleh mulai. Boleh, Bu? Silakan, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melangkah ke acara yang berikutnya ya. Itu ya materi yang dibawakan oleh Bu Jelis. Sebelum kita memulai materi atau pemaparan yang dibawakan oleh Bu Jelis, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Halo. Iya, Ibu. Dengarkan suaraku, Bu? Iya, maaf agak jauh kedengaran. Sudah bisa saya mulai, Ibu? Ya, sebelum kita memulai pemaparan materi dari Ibu Jelis, sebaiknya kita berdoa dulu. Baik. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi mengefisienkan waktu, saya serahkan tempat dan pemaparannya kepada Bu Jelis. Ya, silakan Bu Jelis. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bu Hastia sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya share ini dulu ya, bahan. Saya share bahan dulu. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum ya. Oke, di sini. Begitu ya. Oke, sudah terlihat belum? Belum. Ini belum? Oke. Ini sudah? Sudah. Oke. Terlihat ya, Bapak Ibu. Untuk saat ini, saya akan memaparkan tentang asesmen formatif dan sumatif. Unit model assessment yang selama ini kita dalami dalam program sekolah penggerak. Dan untuk ini saya akan mulai dengan pertanyaan justru. Saya akan lempar pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian agar saya tahu sebenarnya saya sama Ibu sekalian paham nggak sih kata assessment? Silahkan ada yang mau menanyakan, silakan siapa ada yang mau berkomentar. Sebenarnya assessment itu apa sih? Itu yang perlu ditanyakan, Bu. Asesmen itu apa sebenarnya dalam dunia peserta didik? Seperti itu. Ya, karena gini, sebelum membagi apa itu asesmen formatif dan sumatif, kita harus tahu dulu dasar dari kata assessment itu, gitu ya. Karena paling umum memang kita mengenal assessment itu sebagai sebuah ujian lah, seperti itu ya. Ujian atau tes yang nantinya akan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tergantung dengan pembagian kategori asesmen itu tersebut. Nah, di sini di slide kedua saya, ini saya bagi agenda sesinya menjadi 3, yaitu pertama kita pembahasan tentang konsep asesmen formatif dan sumatif. Kemudian kita akan mengenal lebih jauh tentang bentuk asesmen, dan terakhir adalah sejauh asesmen tes semua. Maaf, apa di sana putus-putus? Iya, Bu, putus, Bu. Suara saya terdengar. Baik, saya ulangi ya. Saya akan membagi menjadi 3 agenda untuk sesi ini, yaitu konsep assessment, kedua tentang bentuk assessment, dan ketiga tentang Putus.
Udah ya? Enggak jelas. Putus-putus ya? Iya. Mohon maaf, Iya, iya. gangguan Jaringan sinyal. barangkali. Iya, iya, lanjut, Bu. Baik. Kita akan membahas dulu tentang konsep assessment formatif layar menjadi jenis-jenis assessment. Sebelumnya ini akan menjadi dasar konsep. Karena di sini ada yang tergolong adalah assessment apa? Ini kata kuncinya adalah untuk. Karena dari kata untuk ini, assessment tersebut maaf, bisa kita tujukan kepada siapa dan bagaimana pemanfaatannya, seperti itu. Untuk assessment formatif, Bapak Ibu bisa lihat ada di sebelah kiri kita, di bagian sebelah kiri, itu sebagai refleksi proses pembelajaran. Nah, untuk apa? Untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, kalau untuk di sebelah kanan, assessment sumatif adalah evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Untuk apa? Untuk assessment perbaikan proses pembelajaran. Jadi poinnya yang di tengah adalah sama-sama untuk perbaikan proses pembelajaran. Kalau formatif itu refleksi, kalau sumatif itu ada pada evaluasi akhir proses pembelajaran. Atau lebih umumnya, kalau formatif itu sama seperti kita kayak tadi yang saya awal tanyakan, Bapak Ibu tahu nggak sih apa assessment gitu? Nah, itu adalah assessment formatif. Assessment yang saya lontarkan atau diberikan pada saat awal atau proses pembelajaran. Nah, nanti kalau assessment sumatif akan saya berikan pada akhir atau selesai pemaparan materi. Agar Bapak Ibu lebih paham, lebih mengerti lagi penempatan, kemudian konsep bentuk sampai ke umpan balik dari assessment ini, seperti itu. Wah, ini lagi ada gangguan nih. Oke. Penekanan pada assessment formatif. Di sini ada yang background-nya hitam dan background-nya kuning. Dan di sini sama-sama memakai timbangan. Kenapa ya harus pakai timbangan? Ada yang bisa bantu saya nggak, Bapak Ibu? Kenapa harus pakai timbangan? Halo? Untuk mengukur ya, Bu, timbangan. Oh, untuk mengukur, oke. Yang lainnya? Ada kelihatan. Tidak ada gambar. Untuk membandingkan. Ya, untuk membandingkan peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Bagaimana karakteristiknya mereka begitu. Baik. Ada yang perlu diketahui bahwa timbangan ini adalah alat ukur. Dan benar kata Bu Salma untuk mengukur. Kenapa harus diukur? Dan betul kata Bu Hastia, untuk membedakan karakteristik anak tersebut dalam baik itu akademis maupun non-akademis. Dan benar seperti komentar Pak Sudirman bahwa ini memang dilakukan agar terlihat jelas perbedaan yang harus diamati baik oleh guru maupun siswa dalam menerima dan saat guru memberikan materi-materi untuk pencapaian pembelajaran. Di sini ada assessment for learning. Di sini juga yang warna hitam terlihat kondisi saat ini. Harapan dengan kurikulum barunya ada di background berwarna kuning. Jadi tidak jomplang namun diberikan perbedaan
mana porsi yang lebih banyak. Kalau kemarin-marin kita menekankan kepada akademik. Makanya kebanyakan kita berfokus kepada quiz test. Yang akhirnya anak menjadi terbentuk, oh ya dia si pintar, dia si kurang pintar. Nah, itu merugikan, sangat merugikan. Namun dengan kurikulum paradigma baru yang berbasis kepada profil pelajar Pancasila dengan belajar yang membahagiakan dengan capaian pembelajaran yang bisa memerdekakan seluruh siswa yang mengikutinya, maka harapannya adalah assessment for learning itu dilakukan porsinya lebih besar dibanding assessment seri berikutnya. Kalau Bapak Ibu masih diem. Bapak Ibu gimana? Masih semangat nggak? Semangat, mohon maaf dengan segala kekurangan. Iya Bu, semangat. Iya, perbedaan waktu semoga tidak menjadi ya Bu, tidak menjadi penghalang kita. Ya, Bu. Penekanan. Next ada yang tadi kenapa harus kita menggunakan timbangan sebagai pemenuh kebutuhan kita dalam melakukan assessment tersebut. Ya karena di sini, karena penekanan pada assessment formatif dan sumatif itu dibedakan menjadi dua. Kalau fungsi untuk assessment formatif ini sendiri lebih cenderung kepada diharapkan ya asesmen untuk formatif siswa mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dia pribadi. Yang jelas memang di belakangnya pasti akan ini kan ya akan dibantu oleh guru-guru. Namun untuk asesmen sumatif di sini murid itu sendiri memahami apa sih yang sudah dipelajari dan kira-kira mereka sanggup nggak nih untuk mencapai nilai-nilai yang mereka inginkan dan diharapkan oleh guru tersebut dalam mempelajari pelajaran yang mereka terima, seperti itu. Next-nya, ini agak terkendala nih, nggak mau jalan. Masih belum jalan nih. Oke, sambil nunggu jalan, Bapak Ibu pernah melakukan assessment ini tidak? Halo, Bapak Ibu pernah melakukan assessment ini tidak? Pernah Bu, pernah. Boleh kasih saya contoh nggak Pak, yang khusus Bapak sendiri? Misalnya dalam proses asesmen di kelas, Baik. kita itu menggunakan beberapa asesmen yang berbeda, ya. Baik itu asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Nah, cuman mengenai hasil daripada asesmen itu sendiri kita terapkan dalam sebuah penilaian yang bisa menjadi tolak ukur bagi seorang guru dalam menentukan nilai pada peserta didik itu sendiri. Mungkin itu yang pernah saya lakukan, berbagi pengalaman untuk teman-teman semua. Baik, memang sedang terkendala. Apa yang sudah Bapak lakukan sangat mewakili ya, karena memang biar bagaimanapun asesmen formatif dan sumatif pasti sudah pernah kita lakukan, cuman hanya mungkin sekarang digaungkan kembali supaya kita lebih aware akan hasil dari asesmen formatif dan sumatif.
Ada yang bisa bantu saya ya? Kenapa sih ini dia nggak mau jalan? Ini agak terkendala ya. Dia nggak mau jalan kenapa ya? Pak Sudirman bisa bantu saya? Ini kenapa ya? Coba diklik buka kembali di PPT-nya, Bu. Sudah? Oke, Ya. ya. Oke. Ini untuk bentuk-bentuk asesmen yang seperti tadi di Pak Sudirman katakan bahwa akan ada perbedaan antara asesmen formatif dan sumatif. Dan untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, di sini ada refleksi, jurnal, esai, poster, tes tertulis. Kemudian untuk yang tidak tertulisnya, saya lebih berfokus kepada presentasi, tes lisan, kemudian produk, drama, dan diskusi kelas. Nah, kemudian di sini ada memberikan umpan balik secara berjenjang untuk pelaksanaan asesmen formatif maupun sumatif. Nah, dari sini saya akan menyimpulkan bahwa asesmen ini sangat diperlukan oleh kita semua, baik pendidik maupun peserta didik, karena memang asesmen ini yang akan menggiring kita untuk benar-benar mensukseskan program sekolah penggerak yang memang tujuannya atau capaian pembelajarannya adalah menjadi sekolah yang punya kualitas dari tetap dalam budaya yang terjaga, yaitu budaya Pancasila. Dari saya cukupkan. Jika ada Bapak Ibu yang kurang memahami apa dan bahasa saya dan ingin bertanya lebih jauh, silakan, Pak Sudirman. Bu, terima kasih diberikan kepada saya untuk menanyakan sedikit saja, Bu. Dalam pelaksanaan asesmen itu, kapan waktu yang tepat, Bu? Apakah pelaksanaan asesmen itu bisa di awal, atau di pertengahan semester, atau di akhir semester, Bu? Mungkin itu pertanyaan yang masih kurang saya pahami. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya. Untuk kapan tepatnya, itu jelas kita harus melihat asesmen apa dulu yang mau kita lakukan. Karena kalau untuk kedua asesmen, tidak bisa saya jawab dalam satu waktu yang sama. Karena memang di sini jelas udah dibagi menjadi 3. Kalau untuk asesmen formatif adalah sebagai refleksi proses. Berarti ini dilakukan pada saat proses pembelajaran berjalan seperti itu. Jadi kayak tugas-tugas atau seperti ini yang Bapak lakukan ke saya sebelum kita menutup materi yang saya berikan, Bapak sudah menanyakan kepada saya. Nah, kalau untuk asesmen sumatif itu adalah ujian-ujian akhir pada saat semua materi sudah diberikan dan umpan baliknya. Seperti itu, Pak Sudirman. Halo Bapak, gimana pemaparan saya? Ya, saya kira cukup jelas, Bu. Terima kasih atas pemaparannya. Terima kasih. Iya, baik. Di sini ada Bu Hastia. Ada apa, Bu Hastia? Bu, sedikit boleh nggak Bu saya bertanya, Bu? Boleh, silakan Ibu. Itu antara formatif dan sumatif porsinya bagaimana tuh, Bu? Oke, untuk porsinya tadi saya jelaskan yang ada gambar timbangannya. Jadi ada gambar timbangannya. Kalau kemarin porsinya adalah pada saat kondisi sekarang assessment for learning-nya itu lebih banyak. Tapi harapan kita justru assessment of learning-nya harus lebih banyak, atau assessment yang dilakukan tidak hanya setelah belajar, tapi pada proses pembelajaran justru harus lebih banyak agar kita bisa memahami
sampai nggak nih kita seperti itu. Jangan setelah selesai aja kita berikan assessment seperti itu. Gimana Bu Astia? Cukup? Halo, halo, halo. Dengar suara saya, Bu? Halo. Ini kayaknya Ibu. Baik, terima kasih. HP-nya Ibu Astia kayaknya lowbat ini. Oke, saya tutup ya. Saya ambil alih, mohon maaf jika terkendala sinyal dan putus-putus. Saya akan hentikan presentasi saya dan Bu Hastia udah kembali? Iya, Bu, jaringan itu. Iya, silakan Ibu, saya sudah selesai. Ya, itulah tadi pemaparan dari persentase yang dibawakan oleh Ibu Jelis. Saya kira sangat jelas dan sangat bagus ya pemaparannya. Baiklah, kita akan melangkah ke acara berikutnya. Oh, selesai ya, Bu? Selesai. Oh, selesai. Bu. Oke. Itu suatu jaringannya. Halo. Ya, halo Ibu. Baik, saya akan bantu ya Ibu ya. Saya bantu ya Ibu ya. Oke, dari ya karena kendala sinyal saya mohon maaf dan saya ambil alih. Bu Hastia terima kasih atas kesempatannya. Untuk Bapak Ibu sekalian demikian pemaparan saya. Saya mewakili Bu Hastia untuk menutup sesi ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.